Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihi bi asdaqil qailin, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم إنما أنا رحمة مهداة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang ulun hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, wabil khusus para tuan guru, guru-guru agama, tokoh masyarakat desa Pematang Binting Hilir. Semoga kita selalu memberikan curahan rahmat, maghfirah dan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk dan pertolongannya kepada kita di siang hari ini, dapat kita berkumpul bersama-sama mengabulkan hajat tuan rumah di dalam melaksanakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia ini. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajati," atau kama qala Nabi. Siapa yang mengabulkan hajat saudaranya, maka Allah pun akan mengabulkan hajatnya. Semoga hajat kita semua dikabulkan oleh Allah SWT, yang tentunya hajat yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahmakumullah. Pada suatu masa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat. Kata beliau, "Ayyul mu'minina a'jabu ilaikum imana." Wahai para sahabatku, orang-orang yang beriman itu siapakah di antara mereka yang paling mengagungkan, yang paling ajaib, yang paling membuat terheran-heran keimanan mereka? Sahabat ini ditanya Nabi, mereka mau menjawab karena ilmu yang mereka dapatkan dari Rasulullah. Mereka ingin membuktikan apakah sudah benar yang mereka terima, apakah sudah benar yang mereka pahami. Mereka pun menjawab. Kata para sahabat, al-malaikah. Makhluk yang paling ajaib keimanannya adalah para malaikat. Lalu Rasulullah menimpali jawaban mereka, "Wa ma lahum la yu'minun." Bagaimana bisa malaikat itu tidak beriman? Semua malaikat adalah orang beriman. Tidak ada satupun malaikat itu yang menjadi kafir. Adapun iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin, sebenarnya dia bukan golongan malaikat, tetapi dia adalah dari bangsa jin yang kebetulan lama bersama para malaikat. Lalu dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban sahabat ini rupanya kada pas. Pada apa juga kan, karena ilmu datang dari Rasulullah juga. Ya kalau murid itu kan diuji guru, lalu salah. Kada mau guru mencari kilo seorang dipelajari asalnya. Malahan guru menjadi evaluasi. Rupanya di sini aja tangkapan buahnya. Maka kayak apa caranya supaya lebih baik lagi. Wa ma lahum la yu'minun wa hum inda rabbihim. Malaikat adalah sekelompok makhluk Allah Ta'ala yang mereka itu dekat kepada Allah Ta'ala dibanding manusia. Tetapi para sahabat mereka tidak menyerah, karena mereka banyak dapat ilmu dari Rasulullah. Lalu kata mereka, "Fal anbiya." Ya, kalau malaikat ternyata bukan, berarti para nabi-nabi. Mereka adalah manusia-manusia yang ajaib keimanannya. Nabi menimpali lagi, "Wa ma lahum la yu'minun wal wahyu yanzilu alaihim." Bagaimana mereka tidak beriman? Mereka lah yang pertama-tama mengajarkan keimanan kepada para manusia. Nabi yang pertama dapat wahyu, lalu Nabi yang mengajarkan keimanan kepada umat manusia. Pantas saja mereka beriman, karena mereka adalah orang yang pertama menerima perintah Allah Ta'ala agar orang-orang beriman kepada Allah.
Kada ajaib berarti itu wajar aja kan, kada ada aneh. Kalau begitu ya Rasulullah, fanahnu, berarti kalau sudah lain nabi, kami ya dah. Kami, keimanan kami ini paling ajaib. Lalu ditimpal Nabi lagi, wa ma lakum la tu'minun, bagaimana bisa kalian tidak beriman? Wa ana baina adhurikum, aku yang mengajarkan kepada kalian, tentulah kalian beriman. Karena ada orangnya langsung menerima wahyu dari Allah, lalu langsung Nabi mengajarkan kepada manusia, tentulah manusia itu cepat beriman. Karena daya tariknya Rasulullah itu luar biasa. Ada seseorang daripada non-muslim saat itu, ketika kaum muslimin disuruh Nabi untuk berperang, ngarannya Sariyah. Tidak pasukan itu pergi tanpa Nabi mengikuti, itu Sariyah. Karena Nabi umpat, ngarannya Ghazwah. Lalu mereka berhasil menangkap satu pemimpin daripada orang-orang kafir, tapi mereka tidak kenal siapa orang itu. Akhirnya diserahkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini kami berhasil menangkap tawanan dari orang-orang kafir di sana, dari orang musyrik di sana. Mereka tidak beriman. Lalu ada yang kami tangkap satu orang dari mereka sebagai tawanan. Lalu Rasul bertanya, tahukah ikam siapa yang ada tangkap ini? Ada tahu. Ini adalah kepala sukunya, ngarannya Sumamah bin Usal. Bagaimana ini tawanan kita apai? Ajarkan atau tawarkan dulu dia masuk Islam. Akun kayak masuk Islam, kada dia. Akhirnya dibawa ke masjid. Lalu disuruh Nabi agar tawanan ini dipasung di tiang masjid. Jadi hari itu masjid jadi panjara orang non muslim. Masjid Nabawi saat itulah. Ada tuh kan atau istimbat hadisnya pulangkah ketika Nabi memerintahkan agar orang non muslim yang tidak mau Islam saat itu kan dipenjarakan di dalam masjid, dipasung di tiang. Tapi Nabi ini memperlakukan tawanan bukan seperti orang jahat, bukan seperti orang yang terhina. Tawanan itu dimakani makanan yang nyaman-nyaman supaya nya kenyang. Kayak itu Nabi memperlakukan tawanan. Makanan yang bagus 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Bagaimana tradisi orang Arab saat itu? Kalau sudah di masjid berpasungan di tiang, tentu apa yang terjadi di masjid orang ini melihat. Aktivitas Rasulullah bersama para sahabat di masjid, tentu orang ini melihat. Waktu zuhur datang Bilal, azan Bilal menyebut kalimat-kalimat yang agung, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu kan harap bahasa Arabnya adalah Allah Maha Besar. Aku bersaksi dari Tuhan dengan Allah. Aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Mari kita salat, mari kita menuju kemenangan. Itu kan Bilal azan. Tutong Bilal azan menyunat para sahabat, Rasulullah menyunat, lalu qomat Rasulullah jadi imam. Bagaimana kekhusyuan Rasulullah dan para sahabat. Tentulah masjid itu menjadi tenang. Masjid itu menjadi suasananya sangat khusyuk, khidmat, sangat menyenangkan suasananya. Orang kafir ini berpasungan di tiang mana melihat orang sembahyangan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, melihat terus nih. Kecuali kan mungkin hendak burung sakit parut lah minta terkawisi kan. Nah, kawa kawisirannya kosong kurang. Sampai 3 hari, berarti 15 kali melihat suasana khidmat, suasana kekhusyuan yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tidak ada riya di sini, karena Nabi itu bersih daripada riya. Tentu ibadahnya luar biasa nilainya di sisi Allah SWT. Hari terakhir, hari ketiga, ya coba kita tawarkan lagi. Hai Sumamah, mau ikam masuk Islam? Ada ya Sumamah. Nah, kalau seandainya nang menangkap ini orang kafir, orang non muslim menjadi raja, kira-kira kamu sudah 3 hari menghadiri hari Islam juga dipanggil dulu. Jadi kan habis kesabaran sudah, musuh mereka mau menyerah. Ternyata Nabi memberikan suatu keputusan yang mengejutkan. Ujar Nabi, lapasakannya nih. 3 hari sudah diberi kesempatan nih, diberi waktu kan. Ternyata kalau musuh Islam, lepas saja sudah. Suruh buliknya kampungnya. Nah, dilapas. Silakan kamu bulik. Tidak ada payah lagi kamu. Nah.
keluar dari masjid, terus berjalan hendak meninggalkan kota Madinah. Lalu inya melihat ada sumur, bilok ke situ. Ya ada kebun, ada sumur kan. Nah, sumur bisa kan baca menyiram kebun tadi. Bilok ke situ, lalu inya bertemuas membersihkan dirinya yang sudah lawas dari mandi bersih awak sudah. Lalu kembali ke masjid pulang. Nabi sedang berceramah atau sedang mengajar para sahabat. Tiba-tiba datang Sumamah menghadap ke depan Nabi. Kenapa dia Nabi pulang berdiri ke sini? Nah, lalu di depan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan melainkan Allah Ta'ala, dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Ternyata Sumamah masuk Islam. Lalu Nabi bertakun, kenapa ikam jadi kayak ini caranya? 3 hari ditawari kan, karena menjawab, wahai Nabi Muhammad, dahulu wajah nang paling ulun muari, nang paling benci adalah wajah sampian. Sekarang sudah berubah 150 derajat. Sekarang wajah nang paling cintai adalah wajah sampian. Dahulu kota nang paling benci adalah kota Madinah. Sekarang kota nang paling cintai adalah kota Madinah. Pokoknya berbalik semuanya itu kan menjadi baik. Lalu Nabi menakunikan ikam hari pertama dan sampai hari ketiga ditawari masuk Islam ikam ada hakum. Nah, ujar Sumamah, kalau ulun hakum masuk Islam, maka iman ulun ini diragukan. Mungkin karena terpaksa, mungkin karena terancam lalu masuk Islam. Tapi ketika ulun dibebaskan sudah, ulun punya pilihan sendiri, punya kebebasan untuk memilih. Maka ulun sebagai kesatria paling kurang kepada sampian untuk menyatakan Islam. Rupanya Nabi tahu sudah gelagatnya si Sumamah ini masuk Islam juga akhirnya. Lepas Nabi. Kenapa? Karena rancaknya Sumamah melihat Rasulullah dan para sahabat sembahyang berjamaah. Itu menjadi efek yang luar biasa. Anak kita bisa kita ibadah di hadapannya. Seandainya kita kadang menyuruhnya supaya menuruti kita dan beribadah, insya Allah efek itu akan turun kepada anak. Bila kena nyala nurutin kita. Kuitan ahli tahajud. Nah anak melihat kuitan bangun tahajud. Thailand satu mat habis tahajud ya, guning pulang biasa. Kayaknya bila tua, insya Allah anaknya dia lihat ahli tahajud. Karena contoh dari orang tua itu sangat membekas kepada diri anak. Nah begitulah. Jadi kadang-kadang kita suruh-suruh aja, oh itu ke masjid jan, toh kalanggar jan. Kaminya orang tuh bermoritan, 4 jan. Pian pambah aja. Aku ini tuhadah nakai aja. Nah, tuhad aku nakai adik-adik artinya di muka itu lah. Itu anung tapi moritan none. Alasan daripada anak manang none. Nah, coba kuitannya mencontohkan, malahan tuh kuitannya mengirit, maka itu akan membekas kepada anak tadi. Nah, begitulah. Sumamah bin Utsal melihat bagaimana Rasulullah SAW kekhusyuan beliau ternyata masuk ke dalam hati hingga Sumamah masuk Islam. Imam Junaid al-Baghdadi, seorang tokoh tasawuf, pada suatu masa ada wali Allah Ta'ala berjalan-jalan di suatu kampung, suatu pedesaan. Lalu orang tadi melihat rumah bercahaya, rumah tadi nyarak cahayanya. Lalu ia penasaran, siapakah embung rumah ini? Pasti orang hebat. Kenapa nih? Ini pandangan wali ini. Rumahnya kayak apa keputungannya? Orang wali melihat lain. Ada mesti hanyar atau buruk, punya lain pemandangannya bagi orang wali. Kata mata batinnya tembus sudah melihat suatu hakikat atau suatu makna daripada sebuah rumah itu. Bercahaya rumah tadi. Tak berujur ada orang lalu berhadapan berpapasan orang, bersulisan orang. Lalu jersi wali Allah Ta'ala ini menakuni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai sahabat, wahai teman, empat batakun lah ini apa? Ini rumahnya pun siapa gerang? Empat batakun rumah siapa ini? Langsung dijawab oleh orang yang di hadapan tadi, orang yang bersulisan tadi, rumah ini pernah dimasuki oleh Imam Junaid al-Baghdadi ketika sidin hendak berhaji, lalu sidin bermalam di rumah sini beberapa hari. Kemudian beliau menunjukkan perjalanan menuju ke Makkah untuk ibadah haji. Oh ya kah, terima kasih lah. Ya. Waalaikumsalam.
Nah ditakunakan, rumahnya pun siapa? Jawabannya, rumah ini pernah dimasuki tuan guru. Nyambunglah. Kan nyambung leh. Nah, jujur cuma nyambung. Kenapa? Nang batakun ni wali Allah Ta'ala, nang menjawab wali Allah Ta'ala juga. Nang batakun ni melihat hakikat rumah itu bercahaya, nang ditakuni pun melihat juga. Jadi takunakannya bukan ampunnya, tapi kenapa rumah ini bercahaya? Jawabannya apa? Pernah disinggahi oleh Imam Junaid Al-Baghdadi beberapa hari. Lalu sidin di situ sembahyang, di situ berzikir, di situ beribadah. Ibadah yang dilakukan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi itu membekas tawing-tawing, dinding-dinding ini menjadi bercahaya. Karena wali Allah Ta'ala ini kan zikirnya itu sangat kuat, ingat kepada Allah, sehingga apa-apa benda mati ini menjadi terkesan dan bercahaya. Nah itulah hebatnya ketika wali Allah Ta'ala beribadah pada suatu tempat itu akan selalu bernilai tinggi di sisi Allah SWT, diberikan Tuhan cahaya yang cemerlang. Tapi dilihat hanya orang-orang yang diberi Tuhan mata batin yang bersih. Nah itu kisahnya. Bagaimana kalau kita sholawat yang kita baca? Bagaimana kalau zikir yang kita baca? Bagaimana kalau kita menyebut-nyebut yang nama Rasulullah di suatu tempat itu? Nah tentulah tempat itu akan menjadi berkah karena Rasulullah hadir nama-namanya di sana. Ya begitulah, kalau kita hendak dapat keberkahan, maka kita jadikanlah rumah kita tempat-tempat beribadah kepada Allah. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, kata Nabi. Kenapa? Isilah rumahmu dengan ibadah. Salat wajib dilanggar di masjid, salat sunat gawi di rumah, supaya rumah kita bercahaya. Karena ibadah itu akan memberikan efek kesan-kesan yang baik di parak-parak lawan tempat ini. Benda mati aja menjadi baik, apalagi hati kita yang masih hidup. Kalau kita sering berkumpul-kumpul ini, maka akan membuat hati kita jadi lebih baik. Allah Ta'ala memastikan wajibat mahabbati lil mutahabbina fiyya walil mutajalisina fiyya. Aku pastikan aku cinta kepada orang yang berkumpul-kumpul karena aku, dan orang-orang yang saling mencintai karena aku. Kita ini berkumpul pasti karena saling suka dan sama kita. Dan kita berkumpul pasti semuanya adalah untuk niat yang baik, untuk hadir baca salawat, untuk hadir mengikuti maulid Nabi, untuk hadir mengabulkan hajat tuan rumah. Maka ini amal saleh. Ketika kita berkumpul bersama-sama, maka Allah Ta'ala pastikan cintaku kuberikan kepada mereka yang berkumpul karena aku, kata Allah SWT. Lalu terakhir Rasulullah memecahkan, walakin a'jabul mu'minina imanan. Tadi ikam madahkan malaikat lain ya Nabi itu kada heran minta. Ikam madahkan para nabi itu kada heran juga imannya. Ikam madahkan pulang ikam sendiri para sahabat itu kada heran juga imannya. Nah heran, membuat heran itu iman adalah orang-orang beriman, qaumun yaji'una ba'dakum, generasi yang lahir setelah kalian. Wafat dari Rasulullah hanya lahir, apalagi kita nih 1445 dari hijrahnya Nabi. Berapa generasi sudah kita nih? Sekitar 58 generasi sudah kita nih daripada zaman Rasulullah SAW. Yajiduna suhufan yu'minuna bima fiha. Mereka bukan melihat Rasulullah, tapi mereka melihat daripada berita-berita dari tuan guru mereka daripada tuan guru di atasnya, turun temurun dari generasi-generasi sampai kepada mereka. Ternyata beriman. Maka iman orang-orang zaman sekarang ini atau zaman-zaman orang kada sempat bertemu Nabi, maka adalah iman yang memberikan suatu kekaguman bagi yang lainnya. Para malaikat kagum dengan umat Nabi Muhammad yang mereka itu beriman kepada Rasulullah walaupun tidak sempat melihat Rasulullah. Seperti kita yang sekarang ini yang sudah berada di 1445 Hijriah ini. Jauh benar masa kita di Rasulullah. Ternyata kita beriman dengan adanya Rasulullah, beriman dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka keimanan kita adalah keimanan yang paling mengagumkan, yang paling ajaib. Nah, sehingga begitulah maka kita bersyukur tiap bangun guring ingat akan 4 nikmat agar kita menjadi orang yang bersyukur. Ini amalannya mudah sekali, tidak perlu dibaca, hanya diingatkan. 4 macam kita bangun guring tafakurkan nikmat ini agar kita menjadi orang bersyukur. Orang bersyukur adalah orang yang selalu bahagia. Kenapa jadi pusing? Kenapa jadi stres? Kenapa jadi panik kepala? Kenapa jadi bau-bau terus? Karena orang itu kurang syukur. Kalau orang bersyukur, pasti hatinya selalu gembira. Ada amalan yang kita kerjakan ketika bangun guring, 4 macam kenikmatan yang kita tafakurkan, yang kita ingat waktu itu. Maka kita merazimi itu akan dimasukkan golongan orang-orang yang bersyukur. 1,
Kita bersyukur, alhamdulillah aku dijadikan Allah Ta'ala sebagai orang beriman. Yang kedua, alhamdulillah aku dijadikan Allah Ta'ala sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, alhamdulillah Allah Ta'ala menjamin rezekiku. Mulai dari parut sampai kita lahir, Allah menjamin rezeki kita. Buktinya terkadang kita mengharap sesuatu luput, nah kita kada harap dapat sekalinya. Yang terakhir, kita bersyukur, alhamdulillah Allah Ta'ala menutupi segala keburukanku. Seandainya keburukan kita ditambahkan Tuhan, jangan orang lain, kita seorang gen sakit hati melihat. Maka 4 macam nikmat ini kita syukuri waktu bangun guring. Bila kita lazim mengamalkan, terus menerus amalkan, maka kita akan dijadikan hamba yang bersyukur, yaitu hamba yang selalu bahagia hidupnya. Karena orang bersyukur adalah orang yang tidak mau sakit hati lagi. Nah, semoga sama-sama dapat diamalkan. Bagaimana tipsnya? Balik ke rumah, ambil kertas, ambil pulpen, tulis, dikapakan di taweng. Di mana pian bangun guring, pas maningau itu, pas melihat, pas membaca. Nah, bila kadakah itu, wallahu alam, ingat kadanya bangun guring, mulai subuh gini nah, ingat kadakah? Nah, mungkin pian kada bujur-bujur, itu rigid lah. Nah, ini amalan dari guru ulun, dari guru ke guru sampai kepada karang kitab Syekh Nabi Al-Bantani dalam kitab Bahjatul Wasail. Inilah dapat sampaikan. Semoga dapat Nabi kita semuanya, bagi kita tergolong umat-umat Rasulullah SAW yang ajaib keimanannya tadi, yang dibanggakan Rasulullah tadi, dan kita selamat di akhirat, wafat dengan husnul khatimah, mendapatkan syafaat Rasulullah di negeri akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Al hadiniyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wa sallam ila nabi wa ahli baitil kiram. Syahidillahul Fatihah. Amin amin rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'iz zayyat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat. Allahumma 'afina min bala'ik wa qubina fi qada'ik wa awsina syukran ni'matik wa hab lana ma wa'adta li awliyaik waj'al khayra ayyamina wa as'ada yawma liqa'ik hatta nalqaka wa anta radina ya rabbal alamin. Allahumma jammilna bil 'afiyati wa salamah wa haqqina bi taqwal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hal wal innaka sami'ud du'a ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.